Kita lihat ini penurunan dari cadangan devisa Indonesia di bulan Mei ini lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat. Analisa Anda seperti apa? Iya, pertama terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya pikir kita harus melihat konteks penurunan ini dalam jangka yang lebih panjang ya. Kalau kita lihat tahun sebelumnya, tahun lalu misalnya kita melihat sebenarnya justru di bulan Juni sudah terjadi penurunan dari Februari ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat penurunan sekarang dari April ke Mei, kita harus mendapatkan dalam konteks yang lebih panjang ya. Dan saya pikir penurunan ini masih dalam malah lebih tinggi dibandingkan Juni tahun lalu. Jadi sebenarnya ini penurunan yang saya pikir BI sudah mengantisipasi dan banyak measures lain yang dia akan gunakan untuk memastikan cadangan devisa kita tetap di kisaran yang aman. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat memang untuk tahun ini peningkatan yang luar biasa ya sampai mungkin puncaknya di bulan Maret. Nah ini sebenarnya extraordinary level ya. Dan ini barangkali karena sangat tinggi di bulan Maret akan ada penyesuaian di bulan April dan juga bulan Mei. Harapannya sih di bulan Juni dan bulan Juli akan kembali membaik. Di bulan Juli akan kembali membaik. Lalu bagaimana dengan daya tahan CADEV kita? Di tengah kita tahu juga tren pelemahan rupiah, meskipun hari ini memang kita lihat rupiah menguat. Ya kalau kita lihat sebenarnya rupiah masih akan masih, karena tadi Pak Ferry juga menyampaikan sebenarnya banyak indikator makro yang lain sebenarnya in favor of rupiah sebenarnya, baik secara global dan juga sebenarnya aliran modal asing akan kalau kita lihat tren ya di sana juga, kalau misalnya the Fed di dalam jangka waktu ke depan kuartal 3, kuartal 4 akan ada penyesuaian malah penurunan suku bunga the Fed, maka kita melihat sebenarnya potensi aliran dana luar akan kembali masuk ke Indonesia. Dan kalau kita lihat misalnya SBN juga yang non residen juga meningkat di bulan Mei. Jadi sebenarnya indikator makro kemudian global juga saya pikir in favor of rupiah. Baik, kita tahu juga seperti apa upaya pemerintah dan regulator juga untuk bisa menarik lebih banyak lagi DHE masuk di dalam negeri begitu. Apakah Anda lihat ini sudah maksimal? Kalau di HI kita harus apa ya? Kalau dibilang maksimal sih belum, karena kalau kita lihat misalnya yang terutama yang 3 bulan dan 6 bulan ya, 6 bulan sama sekali belum ada devisa hasil ekspor yang masuk ke instrumen falas yang 6 bulan. Kemudian kalau kita lihat yang 1 bulan pun sebenarnya dari bulan Maret, April, Mei malah terjadi penurunan sebenarnya di bulan Juni masih 81 miliar dolar. Jadi sebenarnya ini upaya yang sudah bagus, sudah ada um, instrumen alternatif bagi investor, namun barangkali meskipun ya kalau kita lihat rate-nya lebih baik dari cyber misalnya ataupun lebih lebih kompetitif, tapi apakah para eksportir ini masih mencari alternatif lain atau mencari alasan lain untuk tidak membagikan uang hasil ekspornya di Indonesia. Kalau kita lihat misalnya di beberapa waktu yang lalu dari asosiasi eksportir misalnya batubara mengeluhkan harga dunia yang memburuk ya untuk batu bara. Jadi sebenarnya saya nggak tahu apakah itu excuse ataupun memang pengelolaan likuiditas mereka yang memang membutuhkan dana likuid yang lebih besar dibandingkan yang bisa ditempatkan di lembaga perbankan meskipun dalam falas ya. Jadi saya pikir DHI, TD falas sudah cukup baik, namun perlu upaya mungkin dorongan ataupun insentif yang lain barangkali dari pemerintah untuk mendorong para eksportir supaya mendapatkan dananya di dalam negeri, baik yang falas 1 bulan ataupun 2 bulan dan mungkin kalau 6 bulan mungkin agak berat karena likuiditas mereka mungkin lebih short term sih ya. Baik, insentif apa yang dibutuhkan mungkin untuk bisa membuat investor menaruh dananya di tenor 6 bulan ke atas begitu? Karena sebenarnya sudah cukup banyak juga insentif yang diberikan regulator. Ya, saya pikir kalau jumlah perbankan yang menyediakan produk tersebut baru 20 ya. Apakah ini menjadi constraint bagi para eksportir? Apakah mereka bank yang mereka selama ini lebih banknya mereka apakah belum masuk ataupun apa ada alasan yang lain ya? Saya pikir perluasan lembaga keuangan, kedua perluasan instrumen yang mungkin selain kompetitif tapi juga memudahkan mereka dalam hal mengelola likuiditas. Jadi ini dua hal yang saya pikir bisa diupayakan. Baik. Kalau kita mendengar yang disampaikan Pak Peri Warjio, ini sepertinya Bank Indonesia cukup optimistis kalau rupiah ini masih akan menguat begitu di tahun depan. Apakah Anda setuju? Ya, di proyeksi kami juga
rupiah akan berada di kisaran yang hampir sama ya 14.300, 15.200, 300. Jadi sebenarnya kita inline ya dengan proyeksi Kementerian Keuangan ataupun Bank Indonesia. Jadi saya pikir kita optimis, berbagai indikator juga saya pikir mensupport arah optimisme tersebut, dan tinggal barangkali kita memastikan kondisi tahun politik tahun depan tetap aman, tetap kondusif. Jadi saya pikir concern kita sekarang ataupun concern investor, saya pikir mereka akan, apakah dia akan hold untuk tahun ini dan menjelang akhir tahun dan juga untuk tahun depan, memastikan proses politik kita berjalan sesuai harapan. Jadi saya pikir ada catatan yang perlu kita perhatikan, kita jaga baik-baik untuk tahun depan, proses politik berjalan lancar, dan itu akan, saya pikir kalau itu tidak ada kendala, tidak ada isu, berjalan smooth, kita optimis dengan range yang disebutkan tadi.